Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kita kekuatan istiqamah sehingga kita bisa terus menjadi orang-orang yang mempertahankan apapun amalan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai keluar Ramadan kita hanya menjadi hamba Ramadan. Selesai Ramadan, selesailah semua kebaikan kita. Baik, hari ini teman-teman, insyaAllah biar terus membakar semangat istiqomah kita, insyaAllah hari ini sesuai dengan permintaan antum semua, ya Habib, Abuya, hadirkan dong sekalian kapan-kapan Habib Hanif untuk memberikan nasihat buat kita. Sekarang sebagai kado terindah buat antum semua, orang-orang soleh kita hadirkan untuk antum. Sosok seorang anak muda umurnya, matang sisi keilmuannya. Habib Hanif namanya. Dan orangnya tawadu, ganteng, Masya Allah. Yang paling saya suka luar biasa, cara beliau ketika sudah tampil tausiah itu Masya Allah. Allah kasih kelebihan seperti singa mimbar. Masya Allah. Nah itu yang perlu kita pelajarin. Tertata, singkat, padat selalu nasihatnya dan penuh dengan makna. Ada kalanya beliau tetap kasih bumbu-bumbu candaan. Menarik. Nah ini akan kita pelajari dari beliau. Bukan hanya, dan ini mudah-mudahan bisa membakar semangat antum semuanya. Ya, bahwa antum masih muda punya peluang. Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Jadilah yang muda yang beragama, yang muda yang terus berkarya, karya kepada Allah, karya kepada manusia, dan yang muda yang berakhlakul karimah. Baik, insya Allah kita akan coba hubungi Habib Hanif, Habib Husin Ba'agil, Habibi. Beb, kapan-kapan live bareng ya Beb? Masya Allah, jazakumullah, antum ikut andil mensyiarkan istilah perdamaian Habib Umar Asgab. Allah yang balas semuanya. Perang opini Beb harus dilawan dengan perang opini. Kalau perang otot baru dengan perang otot. Baik, kita akan coba hubungi Habib Hanif. Masya Allah. Nanti setelah ini kita minta waktunya Habib Husin Ba'agil dan para habaib muda lagi yang lain, Masya Allah. Usianya muda tapi Masya Allah. Kamera. Maksudnya? Kamera. Amin. Insya Allah Beb. Kapan antum ada waktu? Hari Raya Idul Fitri ini keren. Kamera landscape Abuya. Maksudnya apa? Jangan atas bawah. Sebentar, maksudnya? Maksudnya begini. Teman-teman, maksudnya begini. Apakah maksudnya begini? Teman-teman, mohon bantu, apakah maksudnya seperti ini? Dimiringin. Apakah seperti ini maksudnya? Apa ini? Teman-teman benar nggak maksudnya begini ya? Beb, ntar labnya yang ada. Betul. Oke. Baik, Masya Allah. Usulan dari Habib Husin Ba'agil. Jazakumullah Habibi. Jazakumullah. Baik. Masya Allah. Baik, kita coba hubungin. Ini ngelihatnya agak susah nih kalau begini miring. Saya coba Qalbun Aswaja. Kita coba hubungi Qalbun Aswaja. Bentar ya, Qalbun. Sebentar ya teman-teman. Qalbu Aswaja. Coba bismillahirrahmanirrahim. Masih belum terhubung teman-teman. Sebentar ya, Qalbun Aswaja.
Terima kasih teman-teman yang sudah sudi menemani kebersamaan kita hari ini. Insya Allah di penghujung Ramadan, satu keberkahan hari ini kita menutup Ramadan dengan sesuatu Masya Allah ibadah kembali dan tamu khusus lagi Masya Allah ya. Sebentar kita masih menunggu. Landscape-nya afwan ya Habibi Qalbi, landscape seat nanti berbagi video. Oke. Landscape nanti berbagi video. Oke. Kayaknya untuk urusan ini harus belajar dari Habib Husin Ba'agil nih. Ya Beb, Masya Allah kita masih ke atroknya antum Masya Allah. Besok ya Beb. Besok ya kita ngobrol ya. Idul Fitri ya. Di mana nih? Alhamdulillah hampir 200 orang hari ini sudah bergabung sambil menunggu Habib kita masuk. Baik teman-teman, nggak terasa ya subhanallah Ramadan, nggak terasa Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Rasanya kalau orang-orang zaman dulu, ya Allah, siap Habib, insya Allah besok kita ngobrol sama Habib Husin Ba'agil. Ya, malam ini dikerjain promonya Bib nanti. Masya Allah, Habib-Habib ganteng-ganteng semua nih, Habib Ba'agil, Husin, Habib Hanif. Orang-orang zaman dulu ketika di penghujung Ramadan, mereka menangis, bersedih, berpisah dengan Ramadan. Karena mereka berpikir jangan-jangan tahun depan gak bisa ketemu Ramadan. Orang zaman sekarang, Masya Allah, pisah Ramadan, kadang-kadang mereka gembira. Mereka senang. Masih belum terhubung, kita coba. Ya, tadinya kita juga punya rencana dengan Habib Bahar, tapi beliau keburu dijemput. Halo Beb. Coba Beb. Antum masuk, antum panggil. Kenapa? Karena bingung nyarinya. Coba ya. Ada Pak Oki, Masya Allah Pak Oki gabung. Ini Masya Allah polisi yang soleh, yang terus istiqomah. Ini satu kehormatan banget ya hari ini bisa kita bermuajahah dengan Habib Hanif. Sebentar ya. Dengan kesibukan beliau yang Masya Allah. Teman-teman kasih lihat ya kalau ada akun Qalbu Aswaja. Baik, kita tunggu terus Habib Hanifnya sinyal karena beliau lagi di gunung. Saat ini Habib Hanif berada di Gunung Nawawi Aksi. Jangan kemana-mana, kita dengerin nasihat dari Habib Hanif. Beliau saat ini masih di gunung, ya, di mungkin faktor sinyal dan sebagainya. Bentar, ana balik dulu, izin sebentar teman-teman, sebentar ya, nanti kita balik lagi. Sebentar. Oh, masuk deh. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Masya Allah Habib. Kayaknya lebih enak gini deh. Hah? Assalamualaikum, Beb. Ana miring dulu ya. Baik. Marhaba. Masya Allah. Marhaba. Habibi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Halak Habib. Zai Arus. Lihat antum ini kayak pengantin baru, Beb. Alhamdulillah. Beb, ada Habib Husin Ba'agil juga tadi hadir menyapa. Masya Allah. Tuban, Masya Allah. Yang punya Tuban, Masya Allah. Iya.
apa Beb, ini permintaan jamaah begitu dahsyat. Dari awal kita online merindukan antum, pengen Masya minta Allah. dihadirkan antum, pengen lihat wajah antum yang ganteng katanya. Kemudian ini biasanya emak-emak nih yang begini. Kemudian kepengen dengar nasihat antum yang masya Allah singkat, padat, enak, tertata dan berisi, penuh dengan makna dan Masya Allah. ilmu. Kemudian Ini pengen lihat Ramadan husnul khatimah Habib. Dia penghujung Ramadan, silaturahmi dengan antum dan semua yang menyaksikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita husnul khatimah. Alhamdulillah. Betul, innamal a'mal bil khawatimah. Nah, Jadi memang ini penentuan, ini luar biasa nih. Allah, kita sudah lama pengen hadirkan Habib karena faktor kesibukan dan beliau juga di gunung kan, gak turun-turun. Hari ini satu kehormatan seperti kita dapat kado terindah di penghujung lagi. Masya Masya Allah. Allah. Udah khitamuhu misik. Masya Allah. Ya. Baik, Habib, mungkin jamaah ingin mendengarkan dulu sebelumnya masa-masa pandemik sekarang ini kegiatan antum yang tadinya sibuknya luar biasa, sehari bisa 3-5 acara. Ramadan ini banyak yang bertanya, kegiatan antum beralih seperti apa dan antum sekarang ada di mana? Alhamdulillah Habib. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelumnya, yang pertama, Al-Fagir pada sore hari ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyambung silaturahmi dengan Habibana Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Begitu pula tadi hadir bersama kita sebuah kehormatan Habib Hussein Ba'agir dan para habaib. Begitu pula semua hadirin hadirat yang menyaksikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sebagaimana saat ini kita kumpul di akun Instagramnya Habib Ahmad, kelak nanti di yaumil qiyamah kita bersama-sama berkumpul bersama Rasul Amin. sallallahu alaihi Amin. wasallam. Amin. Amin. Nah, Habib, jadi memang kebetulan dari awal pandemi corona ini Al-Fagir diarahkan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab hafizahullah taala untuk meng-cancel semua jadwal, bukan karena kita takut apa-apa, tapi tidak lain dan tidak bukan demi kemaslahatan umat Habib. Karena kita sama-sama tahu salah satu intisari daripada Islam selain hifdzuddin, setelah itu adalah hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Sehingga perkumpulan-perkumpulan dalam jumlah besar itu bisa menyebabkan penularan secara cepat. Kita hindari itu. Makanya Al-Fagir dari awal-awal sebelum masuk bulan Sya'ban, akhir-akhir Rajab, itu sudah meng-cancel sementara semua jadwal dan langsung khulwat ke gunung Habib, markas syariah Megamendung. Jadi kita karena di gunung lokasinya jauh dari keramaian, santri kita pulangkan Habib, tapi pondoknya di lockdown. Santri kita pulangkan, pondok di lockdown. Kemarin 20 Ramadan baru santri-santri yang Jabodetabek bisa pulang. Jadi dari awal pandemi sampai sekarang kita alhamdulillah di gunung bisa ngajar, bisa lebih tekun lagi dekat dengan para santri. Biasanya kita bagi tugas Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, kalau istilahnya Habib Rizik bagian dalam negeri, Anda bagian luar negeri Habib. Tapi kali ini jadi di dalam negeri. Biasanya Al-Fagir ngajar satu kitab hatamnya bisa lama, tapi hikmah di balik corona akhirnya kita jadi banyak bisa hatam kitab, bisa banyak waktu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa banyak waktu dekat kepada santri. Walhasil insyaallah semuanya hikmahnya insyaallah. Dan kita juga tetap alhamdulillah dengan teknologi yang Allah berikan kepada kita saat ini, kemudahan teknologi ini jadi wasilah walaupun di gunung tetap bisa dakwah. Selama Ramadan kemarin di Front TV setiap hari, setiap jam 4 sore kita ada kajian Ihya Ulumuddin, kitab Asrarus Syam. Mudah-mudahan berkah insyaallah Habib Ahmad. Amin, amin. Masya Allah. Jadi teman-teman udah dengar tadi beliau sudah hampir 1 bulan di gunung. Biasanya Beb, 2 bulan Habib. 2 bulan. 2 bulan lebih. Biasanya kalau udah 2 bulan di gunung nanti dahsyat Beb kalau udah turun gunung. Biasanya udah turun gunung tuh udah yang dahsyat-dahsyat.
Baik, Beb, sengaja ini mohon maaf semua para jamaah, hampir 300 jamaah yang menyaksikan, 260 yang ingin dapat berkah dari antum. Mohon maaf tadi komentarnya atas permintaan antum kita matikan dulu, karena setelah ini kita akan dengarkan dulu nasihat yang sangat-sangat kita rindukan dari Habib. Ya, pesan-pesan apa terkait Ramadan atau Covid atau menjelang Fitri. Nanti setelah itu baru kita buka pertanyaan, kolom komentarnya kita aktifkan lagi. Antum Marhaba bisa Habib. Marhaba. melepaskan kerinduan kepada Habibuna. Mau tanya apa, mau minta amalan, mau nanya bagaimana resepnya Habib. Ada yang nanya, Beb tanya sama Habib Hanif, ini ada doa-doa nggak ketika dakwah itu seperti kaset aja. Dan Masya kok Allah. kalau dengar Habib Hanif terobati rindu kepada Imamuna. Seperti Ana dakwah belajar sama Habib Ahmad Al-Habsyi. Subhanallah, ini tawaduknya luar biasa. Jadi huwa-huwa, kata jamaahnya, huwa-huwa. Kalau udah lihat Habib Hanif, seperti sedang kita menyimak dan mendengar Imamuna, Habib kita, Habib Rizik, sedang memberikan nasihat kepada kita. Huwa-huwa. Masya Allah. Yunasibuhu tamam. Nah, itu yang Masya banyak Allah. ingin Alfa, dipelajari. Alfa cuma debu di kaki beliau Habib. Mudah-mudahan kalau kaki itu masuk surga, debunya ikut masuk surga yang Masya nempel di kaki. Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beb, jamaah juga mungkin sebelum antum tahu saya pengen tanya, antum dulu sejarahnya, antum lahir di mana? Ya, karena mereka kalau sudah kenal dari sayang menjadi bertambah Masya rasa Allah. cintanya. Kalau sudah Masya cinta, Allah. Beb, itu jangankan tenaga, jangankan waktu, nyawa biasanya siap Masya diberikan Allah. bagi para Masya pecinta. Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Biasanya kan orang kalau sudah kena virus cinta, semua yang disampaikan oleh sosok yang dia cintai akan dia taati dan dia ikuti. Nah, Habib, banyak yang ingin kenal lebih dalam tentang antum. Lahir di mana, mungkin antum anak sudah berapa, antum dulu menuntut ilmunya di mana. Masya Allah. Al-Fagir lahir di Jakarta, di apa namanya Rumah Sakit Harapan kita, Selipi. Nah, lahir di Jakarta, besar di Jakarta, kemudian masuk madrasah, ya sempat belajar di TPA Rabithah di Petamburan. Kemudian lanjut ibtidaiyah dan sanawiyah di Al-Falah. Al-Falah ini madrasah di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah Al-Falah. Kemudian setelah selesai sanawiyah di Al-Falah, melanjutkan studi di Darul Lughah wa Da'wah, dan alhamdulillah wa syukurullah di Dalwa banyak sekali Al-Fagir mendapatkan, mulai dari didikan, ilmu. Masuk ke Dalwa masih dalam keadaan sangat mubtada khobar aja belum ngerti Habib. Masuk ke Dalwa mubtada. Berapa tahun, Beb? Jadi 5 tahun setengah kurang lebih Habib di Dalwa. Kurang lebih 5 tahun setengah di Dalwa, mondok sambil sekolah aliyah juga, sambil sekolah umum, dan sempat kuliah 2 tahun lebih di Dalwa. Nah, setelah 2 tahun lebih di Dalwa kuliah, 5 tahun setengah di Dalwa, melanjutkan ke Fakultas Syariah Universitas Al-Ahqaf dari Hadramut Yaman, pimpinan Al-Alama Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Jadi anak dari Baharun ke Baharun Habib. Baharun ala aini wa ra'si. Min Baharun ila Baharun ila bin Syihab Habib. Masya Allah, Masya Allah. Dan sampai sekarang setelah lulus S1 di Al-Ahqaf University di Tarim Hadramut. Di Tarim Hadramut juga Al-Fagir belajar belajar juga, suka hadir pengajian Syekhuna Al-Allamah Habib Salim Syatiri. Begitu juga suka hadir pengajian Syekhuna Al-Allamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Sempat ikut daurah juga di Darul Mustafa dan suka ikut rohah-rohah beliau. Walhasil alhamdulillah dari situ setelah pulang ke Indonesia, Al-Fagir banyak belajar juga ke Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, dan sekarang masih melanjutkan S2 di Dalwa Habib. Sedang proses nulis tesis, doakum biar lancar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan jamaah semuanya kita doakan beliau ala manawa fi qulubihi fi qulubikum ya Habib. Masya Allah, Allah mudahkan di penghujung ini. Kita nggak tahu dari sekian 300
300 lebih yang menyaksikan. Kita nggak tahu Beb dari mulut siapa, aminnya, fatihahnya Ya diijabah oleh Allah Rabb, SWT. amin. Iya. Dan buat kita yang nggak yang mendoakan min zahril ghaib, yang kita nggak kenal Habib, kita nggak dekat, tapi antum ikut mendoakan, antum mendapatkan apa yang akan diberikan Allah. Walaka mithlu Ya Rabb. dzalik, kata malaikat. Ala hadhihi kita doakan dulu biar Habib senantiasa apa yang dicita-citakan, dimudahkan, S2-nya dilancarkan sampai SS lagi seterusnya. Bila perlu sampai S7 ya, Beb. Ala hadhihi ala hadhihi wa ala man wa fi qulubikum bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Habib, ada yang menarik tadi. Antum, subhanallah. Ini isim alal musamma, Habib. Tadi antum bilang antum dilahirkan di rumah sakit harapan kita. Nah, Lahirnya antum itu sudah memberikan sebuah harapan buat kita. ya salam. Ada isim alal musamma. Ya Lahir salam. di rumah sakit yang namanya harapan kita. Ternyata begitu besar, tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, yang Masya Allah, dai Ya yang Rabb. berani menyampaikan kebenaran, dan itu menjadi sebuah harapan bagi kita. Harapan. Bihusni khususnya dhannikum anak-anak. habib. Bidu'aikum wa bihusni Allah dhannikum. jaga antum selalu setiap langkah. Ya Karena Rabb. ini menjadi, anak-anak muda sekarang ini kan krisis ikon, krisis panutan yang muda-muda. Kalau boleh tahu sekarang usia antum berapa, Habibi? Masih muda Habib. Tapi anak sudah dua. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Sudah dua. Yang pertama Abu Bakar Al-Attas lahir di Tarim waktu Al-Fagir menyelesaikan studi di tahun terakhir. Yang kedua Abdurrahman Fagih Al-Attas. Yang kedua masih umur 6 bulan. Tapi umur masih muda. Belum 30. Masya Allah. Tuh, teman-teman sekalian bisa lihat. Jadi kan ini menjadi cermin buat antum semua yang menyaksikan, yang usia masih muda. Bayangkan usia muda, tapi penuh dengan barokah. Ini namanya barokah, usia muda, tapi keberkahannya di mana-mana. Masya Allah. Di saat kita merindukan sosok imam hadir di tengah-tengah kita, nasihatnya, suaranya, gayanya, hadirnya antum itu menjadi pengobat, penambal, ya, kerinduan. Jadi apa ya, orang betul-betul seperti kalau mandang antum seperti mandang Habibuna. Masya Allah. Jadi masyarakat yang begitu rindu, kangen, terobati rasa rindunya. Dan Habib, Masya Allah. Mudah-mudahan antum-antum semua yang masih muda yang menyaksikan insya Allah. Contoh seperti Habib Hanif, usia muda sudah sekarang S1, S2. Dan memang harus begitu. Dan Ana termasuk yang menyesal banget. Menyesal tidak menyelesaikan pendidikan. Karena lebih waktu itu memilih untuk menerima kontrak di Jakarta. Dan ini menjadi pelajaran buat antum yang masih muda, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Pendidikan akademis cuma perantara saja Habib, tapi manfaat antum sangat luas, melebihi Al-Fagir yang mengenyam pendidikan akademis. Manfaat antum lebih luas. Ini salah satu ilmu lagi, tawaduknya beliau. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau boleh disimpulkan Habib Hanif ini, fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Jadi antum kalau pengen jadi anak muda yang dicintai sampai diabadikan terus oleh Allah dalam Quran, ya harus beriman. Ya, kemudian usia boleh muda tapi semangatnya Masya Allah. Habib Hanif, jamaah udah nggak sabar pengen dengar nasihat-nasihat antum. Sepenuhnya, waktu seluas-luasnya. Ana datang pengen dengar nasihat antum ini. Jangan dong, kita pengen ngambil manfaat dari antum. Di sini Ana mudir tasyrifatnya. Ya, kamu yang ngambil barokah. Marhaba Habibi. Tuh, jamaah udah 300 lebih terus bertambah, gak sabar, Bib. Masya Allah. Tapi setelah ini baru kita buka kesempatan mengobati kerinduan jamaah yang ingin curcol atau cerita atau minta arahan pendapat dari antum. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Dulu para salafun saleh kalau sudah berada di penghujung Ramadan sedihnya luar biasa. Karena mereka yang ditunggu-tunggu itu Ramadan, yang namanya kekasih yang ditunggu-tunggu kalau mau pergi sedihnya sangat luar biasa. Beda sebagian dari kita, ada yang pengen buru-buru Ramadan selesai. Alhamdulillah min dzalik, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan tamanni zawali Ramadan minal kabair.
berangan-angan pengen, aduh sebenarnya Ramadan biar cepet hilang deh, saya kalau Ramadan nggak bisa maksiat, kalau Ramadan tempat-tempat dugem ditutup, kalau Ramadan begini begitu. Orang yang berangan-angan supaya Ramadan cepet hilang karena tujuan yang tidak baik, itu minal kabair, termasuk dosa besar, karena dia berangan-angan perginya tamu agung yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafun saleh itu sampai diriwayatkan mereka itu kalau sudah pergi Ramadan sedihnya sampai 6 bulan, Habib. Sampai 6 bulan sedihnya. 6 bulan berikutnya mereka rindu pengen buru-buru datangnya Ramadan. Makanya saat ini kita sudah mendekati garis finish, masih ada detik-detik terakhir. Al-umur bi khawatimiha, tadi Habib Ahmad mengutip, segala sesuatu itu diukur dengan akhirnya, dengan garis finishnya. Kuda pacuan itu kalau mendekati garis finish makin kencang larinya. Itu kuda pacuan yang nggak punya akal, tapi dia punya insting. Kalau sudah mendekati garis finish, makin kencang larinya. Jangan sampai kita kalah pinter sama kuda pacuan. Di awal semangat kencang, tapi begitu mendekati garis finish, malah lemes, malah loyo. Jangan, rugi kalau seperti itu. Nah, sangat-sangat rugi. Karena di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah dari Nabi kepada Nabi Muhammad SAW kepada umat Nabi, itu salah satu keistimewaannya manakala di akhir Ramadan Allah ampuni semua umat Rasulullah. Ulama menjelaskan maksudnya semua umat yang mendapat ampunan itu umat-umat yang tidak ada sifat-sifat yang menghalangi dirinya dari ampunan, seperti durhaka kepada orang tua, itu menghalangi dirinya dari ampunan, memutuskan tali silaturahmi, itu menghalangi dirinya dari ampunan, mudminul khamar, pecandu narkoba, pecandu minuman keras, itu menghalangi dirinya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih terus-menerus melakukan itu. Orang yang menebar kebencian bukan karena ada sebab yang syar'i, itu menghalangi dirinya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis disebutkan semua umat Nabi di malam akhir Ramadan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang ada sifat-sifat yang menghalangi dirinya dari ampunan. Makanya azzimu masyhadakum. Besarkan niat kita, besarkan hati kita, besarkan tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi, alangkah celakanya kalau kita bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini udah diobral betul-betul, rugi kalau kita nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya nggak heran dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, wailun liman adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Celaka, sungguh celaka orang yang nututi Ramadan, kemudian selesai Ramadan tapi belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka, sungguh celaka. Celaka, kata Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Haddad mengatakan, kok bisa celaka? Kenapa? Imam Haddad menjelaskan, karena saking berpalingnya dia sama Allah. Nggak mungkin orang di Ramadan ini celaka. Pintu rahmat udah dibuka begitu lebar, pintu ampunan dibuka begitu lebar. Kalau masih ada yang celaka, berarti udah parah bener. Sudah saking berpalingnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dia celaka. Karenanya dari mana Habib kita bisa tahu kita termasuk orang-orang yang beruntung di Ramadan ini atau tidak? Dari mana kita bisa tahu kita termasuk orang-orang yang Allah terima atau tidak? Dari mana kita tahu kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat itq minan nar, dibebaskan dari neraka atau tidak? Kita bisa tahu dari firman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa ini adalah agar kalian bertakwa. Artinya kalau orang yang sukses dididik di madrasah Ramadan, yang tadinya sholat jamaahnya malas sebelum Ramadan, selesai Ramadan, sholat jamaahnya jadi rajin. Yang sebelum Ramadan tadinya sholatnya masih bolong-bolong, gara-gara dididik di madrasah Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, dapat dia predikat takwa, sholatnya jadi dijaga. Yang tadinya masih durhaka sama orang tua sebelum Ramadan, gara-gara dididik di madrasah Ramadan, selesai Ramadan, akhirnya menjadi berbakti kepada orang tua. Yang sebelum Ramadan masih suka pacaran, dididik di madrasah Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, dilawan itu hawa nafsunya, berhenti, nggak pacaran lagi. Setelah Ramadan dia berpikir bagaimana caranya untuk menikah, dijaga jarak dulu dengan orang yang dia cintai, tapi dia perjuangkan untuk dinikahkan tanpa perlu menyentuh sebelum itu. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi kalau setelah Ramadan kita lebih baik dari sebelum Ramadan, berarti tanda engkau lulus. Tanda engkau mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Tanda engkau mendapatkan insyaallah termasuk al-utaqa minan nar. Orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Yang sebelum Ramadan suka zalimin ulama,
yang sebelum Ramadan suka menganiaya ulama, yang sebelum Ramadan suka kriminalisasi ulama, habaib. Coba ini detik-detik akhir Ramadan, pintu rahmat Allah, Allah buka, tobat dong, sadar dong. Ada apa sih, apa yang kau cari? Jabatan, uang, apa uang berapa yang kau cari? Uang itu bisa kau bawa mati. Jabatan berapa lama? Ini Ramadan mau selesai. Kalau benar-benar sukses di Ramadannya, setelah Ramadan obat sama Allah. Jangan diskriminasi ulama, jangan diskriminasi habaib, jangan zalimi ulama, jangan zalimi habaib. Ulama itu pewaris Nabi, habaib itu darah dagingnya Nabi. Tanda kau benar-benar diterima oleh Allah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bertobat kepada Allah dari apa-apa yang bisa menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di detik-detik akhir Ramadan ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan meskipun kita belum pantas, amal kita masih sangat tidak layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah kalau melihat kepada amal kita. Dosa kita terlalu banyak. Tapi Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina. Maghfiratuka awsa' min dunubina. Ampunanmu jauh lebih luas ya Rabb dari dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Dan amal kami nggak bisa diharapkan ya Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang ulama besar yang dikatakan kana khuluquhu ihya wa ziyadah. Kana khuluquhu ihya wa ziyadah. Kalau mau lihat Ihya Ulumuddin berjalan, lihatlah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ada di Masileh. Karena khuluquhu ihya wa ziyadah. Ihya ini mengajarkan segala akhlak yang baik dan mengajarkan kita untuk menghindari segala akhlak yang buruk, mengajarkan kita segala yang mendekatkan kepada Allah, menganjurkan kita untuk mengarahkan kita untuk meninggalkan semua yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, kalau kamu mau lihat ihya yang berjalan, ihya yang hidup pengamalan dari Ihya Ulumuddin, lihat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tapi beliau mengatakan apa? Ya Rabbi ma ma'ana amal. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa ya Allah. Saya nggak punya amal apapun. Padahal zikirnya beliau la ilaha illallah 25.000 sehari. Allahumma sholli ala Muhammadnya 25.000 sehari. Allahnya 25.000 sehari. Istighfarnya 25.000 sehari. Tapi ngomongnya ya Rabbi ma'ana amal. Ya Allah, saya nggak punya amal apa-apa. Nggak kayak kita yang baru tahajud sekali aja udah berasa jadi wali luar biasa. Ya Rabbi ma ma'ana amal, saya nggak punya amal apa-apa ya Rabb. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ketika mau masuk Ramadan ditanya anak-anaknya satu persatu. Kamu mau nambah amal apa? Kamu mau nambah amal apa? Kamu mau nambah amal apa? Satu-satu ditanya anaknya. Anaknya bilang, wahai ayah saya nanti mau nambah baca Quran. Wahai ayah saya nanti mau nambah sedekah. Selesai anaknya semua jawab, beliau nangis. Anak-anaknya heran, wahai ayah kenapa kau menangis? Bukankah kami akan menambah amal sebagaimana keinginanmu? Kata ayahnya, saya nangis bukan gara-gara itu. Terus gara-gara apa ayah? Kamu enak, kalian semua bisa nambah amal di Ramadan. Sedangkan saya nggak bisa nambah amal. Di luar Ramadan 24 jam waktu saya udah full. Udah full buat amal. Nah, terus saya andai ada di antara kalian yang mau jual waktunya 1 jam saja, saya akan beli berapapun harganya. Tapi beliau meskipun demikian ngomongnya, ya Rabbi ma ma'ana amal. Ya Allah, kami nggak punya amal apa-apa. Wa kasbuna kudzul zalal. Amal kami ini semuanya dosa ya Rabb. Semuanya pelanggaran ya Allah. Semuanya hal-hal yang membuat engkau murka. Beliau mengatakan itu. Padahal beliau dalam kesempatan lain pernah mengatakan apa? Ma fa'altu makruhan qat wala hamamtu bihi. Jangankan yang haram, yang makruh saja, yang makruh ini kalau ditinggalkan dapat pahala, dilakukan nggak dosa. Kalau kita kan kesempatan, mumpung makruh nggak dosa, ini mumpung makruh justru jadi kesempatan buat kita. Beliau nggak, ma fa'altu makruhan qat. Aku seumur hidupku nggak pernah ngelakuin yang makruh. Wala hamamtu bihi, jangankan melakukan. Punya niatan saja buat melakukan makruh nggak ada. Tapi meskipun demikian, beliau mengatakan apa dengan tawadhu'nya? Wa kasbuna kullu zalal. Tapi amal saya semuanya jelek, nggak ada ibadahnya, semuanya isinya maksiat, semuanya isinya pelanggaran. Ya Rabbi ma ma'ana amal, aku nggak punya amal apa-apa ya Allah. Wa kasbuna kullu zalal. Beliau mengatakan habis itu, lakin lana fika amal. Tadi yang awal amal pakai ain, yang ini amal pakai hamzah. Lakin lana fika amal. Akan tetapi kami punya harapan ya Allah. Tuhyil idhamir ramah, kau yang maha mampu untuk menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, kau pula yang maha mampu untuk mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Beliau menunjukkan bagaimana di satu sisi ada khauf, ada rasa takut. Di sisi lain ada raja, ada rasa harapan.
Ini roja, khauf, harus seimbang. Karena ibarat dua sayap, satu saja tidak ada, maka tidak akan bisa terbang. Begitulah beliau. Nah, kita kalau melihat amal kita, ya Allah, nggak pantas kita dapat ampunan. Melihat dosa kita, ya Allah, nggak pantas kita dapat rahmat sepertinya. Tapi, Allahumma maghfiratuka ausa' min dunubina. Dosaku, ya Allah, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ampunanmu. Wa rahmatuka arja indana min amalina, dan rahmatmu ya Allah jauh lebih kami harapkan daripada amal kami. Kalau kami berharap kepada amal kami, maka kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Kami akan celaka. Makanya di akhir Ramadan ini mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Mari sama-sama perbaiki akidah kita, jaga hati kita, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta sahabat, cinta ahlul bait, cinta para ulama. Nah, mari sama-sama kita perbaiki akhlak kita. Mari sama-sama kita perbaiki ibadah kita. Tanamkan dalam hati kita. Tubna ilallah. Kami bertobat kepada Allah. Raja'na ilallah. Kami kembali kepada Allah. Wa nadimna ala ma fa'al. Dan kami menyesal atas apa yang kami lakukan. Wa azabna an la na'uda ila dzambi insyaallah. Dan kami tancapkan dalam hati gak akan pernah kembali kepada dosa. Kenapa maksiat? Di mana sekarang musibah di mana-mana terjadi? Karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan tidaklah dilakukan fahisyah, perbuatan-perbuatan kemunkaran di tengah umatku kecuali akan muncul penyakit yang nggak pernah muncul sebelumnya. Dunia ini udah terlalu banyak kezalimannya, dunia udah terlalu banyak kemaksiatannya. Makanya Allah coba kita dengan penyakit yang nggak pernah muncul sebelumnya. Tobat, kita kembali kepada Allah. Kalau mau negeri kita selamat, kembali kepada Allah. Tobat. Pemimpinnya jangan zalim. Pemimpinnya jangan tebang pilih. Pemimpinnya jangan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam kepada para ulama, tapi tumpul kepada para pendukungnya. Itu yang menyebabkan negeri kita kena musibah. Itu yang menyebabkan kekacauan terjadi di mana-mana. Kalau manakala pemimpinnya adil, maka insya Allah negeri kita akan aman, tentram, sejahtera. Karenanya saat ini waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan ini bukan waktunya kita lemas-lemesan. Bulan Ramadan ini adalah bulan kita untuk jaga hati. Tapi di sisi lain, bulan Ramadan ini adalah waktunya berjihad. Perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Fathu Mekah terjadinya di bulan Ramadan. Jihad-jihad yang besar banyak terjadi di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita terus untuk berjihad, tegakkan keadilan, lawan kezaliman, ikut komando para ulama. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah Habib. Nastafid minkum kathir. Masya Allah. Banyak poin-poin yang hari ini kita dapatkan dari beliau. Masya Allah. Rugi antum nggak nyatat. Ya, rugi banget. Karena ini kesempatan yang sangat langka. Masya Allah. Ini yang tadi disampaikan bahwa Habib ini Masya Allah. Allah kasih kelebihan. Masya Allah. Punya zakat kecerdasan yang Masya Allah. Beb, beberapa catatan tadi diantaranya teman-teman mungkin sedikit menyimpulkan. Habib tadi menyampaikan kalau ingin tahu siapa yang sukses di bulan Ramadan, setelah Ramadan lihat kana haluhu ahsan min hali qablihi. Lihat keadaan dia setelah Ramadan, kalau perbuatannya lebih baik dari sebelumnya, maka dia adalah orang yang betul-betul sukses di Ramadan. Madrasah Ramadan dia layak lulus. Kalau sebelum Ramadan dia suka ngeprank, Beb. Ngeprank. Nah, keluar Ramadan. Habib mulai mancing-mancing ini Habib Ahmad. Karena biasanya begini, Beb. Al jaza min jinsil amal kan? Betul. Orang yang suka ngeprank di-prank, Beb. Di-prank. Iya. Ya, kalau suka ngeprank di-prank. Ada yang menarik tadi Anda pernah baca lucu. Dulu orang pembelinya banyak, mobilnya nggak ada. Sekarang motornya ada, pembelinya nggak ada. Sekali nggak ada prank. Iya, dulu yang beli banyak, Beb, tapi mobilnya nggak ada, nggak nongol-nongol. Padahal yang daftar beli banyak. Menarik tuh anekdotnya anak-anak lucu. Tapi sekarang motornya ada, pembelinya nggak ada. Maka ini jadikan pelajaran. Percayalah, agama sudah memberikan ketentuan. Kalau kita berbuat baik, kebaikan akan menghampiri kita. Kalau kita berbuat buruk, maka keburukan yang akan menghampiri hidup kita. Ya. Kalau hidup sering ngeprank. Bahasa lainnya yang dulu ngeprank urusan mobil, sekarang diprank urusan motor, Beb. Turun derajat. Iya. Jadi
memang dunia ini penuh dengan la'ibun walamun, ya, permainan. Jadi dipermainkan oleh dunia. Ya, makanya ini pelajaran. Karena kita nggak tahu, Beb. Mungkin yang nyimak ini ada yang nanti ke depan jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur. Kita nggak tahu ke depan nasib seseorang. Dunia ini kan berputar. Ya, setiap zaman itu ada rezimnya. Setiap rezim itu ada zamannya. Ya, sekuat Fir'aun aja ada kata endingnya. Betul, betul. Kurang hebat apa Fir'aun itu? Fir'aun tuh kurang hebat apa? Saking sombongnya dia ngaku dirinya Tuhan. Tapi kemana endingnya? Endingnya tidak bahagia. Ya, kurang hebat apa si Fir'aun tuh? Bisa bikin piramida yang sampai detik ini beribu-ribu tahun masih dikagumi bangunannya. Menjadi bangunan keajaiban dunia. Kalau zaman modern saja orang masih terkagum-kagum, dikunjungin orang, didatangin orang, rebutan orang mau pergi ke sana, tahan bayar, keluar biaya. Apalagi zaman dia dulu itu kejayaannya. Jadi kalau Fir'aun bangun piramida saja, ya hancur, nggak ada apa-apanya. Apalagi yang baru bangun jalan, Beb. Ya, baru bangun jalan. Dan ya ini pelajaran buat kita semua ya. Kita terlepas, ini pelajaran kita marahin diri kita nasihatin diri kita. Karena kalau kita ngeprank orang, kita akan diprank orang. Karena banyak sekali para pemimpin sekarang hobinya ngeprank. Menjanjikan nggak bisa. Nanti kalian dikasih ini, tapi bohong, istilah anak sekarang kan. Nah, itu namanya ngeprank. Nah, ini pelajaran. Percuma. Yang begini-begini ibadah puasanya cuma dapat lapar haus saja, dia nggak dapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Kemarin ada yang heboh gara-gara ada yang ngeprank bencong ketika puasa itu, ketika sahur. Nah, itu baru satu bencong yang diprank, bagaimana yang diprank seluruh rakyat. Betul. Dihujat tuh. Lebih heboh lagi. Betul, masuk akal. Ya, kalau satu saja bencong diprank, dikasih isinya apa itu sampah, Beb. Ya, masih mending ada sampahnya, Beb. Ini nggak ada sama sekali. Satu ini di prank, ini harusnya harus lebih ini ya, lebih mendapatkan pembelajaran tentunya. Tapi ya kita doakan mudah-mudahan jadi pelajaran dan hidayah bagi siapapun yang merasakan, insyaallah. Baik, Habib. Ini nggak sabar nih zamannya. Ini sekedar ngomporin antum, manas-manasin. Allahu Akbar. Kita nyalakan komennya buat teman-teman sekalian. Silahkan bertanya kepada Habib. Silakan rampiaskan kerinduan, kekangenan. Selama ini mungkin 2 bulan lebih nggak bisa hadir di majelis antum. Majelis-majelis sekarang pada tutup semuanya. Jadi umat rindunya luar biasa. Habib, silakan. Mungkin kalau antum terlihat, boleh langsung dijawab. Ana juga bantu di sini. Ana coba lihat ini karena kalau sudah banyak itu cepat sekali yang jalan. Beb, mushtaq ilaik, Habib Hanif dari Fahri Ahmad. Masya Allah. Baik teman-teman yang mau bertanya silakan. Masya Allah. Love you Habibana Ilham. Masya Allah. Baik. Tuh Beb, Masya Allah. Beb, bagaimana menurut Habib tentang penangkapan Habib Bahar? Mulai nih, manas-manas ini. Bagaimana pendapat antum, Beb? Gini ya, Ana cuma bertanya-tanya. Di sini ada yang ngelanggar PSBB. Di sini ada yang dianggap melanggar PSBB juga. Kenapa yang ini nggak ditangkap, yang ini ditangkap? Nah, itu aja. Kira-kira adil nggak kalau seperti itu? Kenapa ada perlakuan yang berbeda? Apalagi Habib Bahar dipindah saat ini ke lapas Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu kan termasuk lapas yang paling populer di Indonesia. Termasuk ke situ itu besar ya. Jahat keras. Iya, Habib Bahar kesalahannya apa sih? Sebetulnya kesalahan beliau bukan kesalahan. Beliau ngebela nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Man intasaba ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kadziban, yudrab darban waji'an wa yushhar wa yuhbas tawilan hatta tadhhara taubatuhu." Orang yang bohong ngaku-ngaku atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam
bukan cucu Nabi tapi ngakunya cucu Nabi, bohong, dusta atas nama Nabi SAW, itu dosa besar. Kata Imam Malik, barang siapa yang dusta, bohong atas nama Nabi SAW, yudrab darban waji'an, dipukul dengan pukulan yang keras, wa yushhar, diviralkan, wa yuhbas tawilan, kemudian dipenjara yang lama, hatta tadhhara taubatuhu, sampai betul-betul orang yang ngaku itu taubat. Jadi di Indonesia belum ada payung hukumnya untuk mereka yang berdusta mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, padahal efek kerugiannya buat umat itu luar biasa. Apalagi nanti kalau dia kawin dengan syarifah, nanti keturunannya terputus dari Nabi SAW, nasabnya jadi nggak nyambung lagi karena nasab itu kan dari laki-laki. Dia punya dampak rusak yang luar biasa. Tapi sampai saat ini belum ada payung hukum. Itulah akhirnya yang mendorong Habib Bahar untuk melakukan itu. Ala kulli hal, sidang sudah selesai. Bagaimanapun pelanggaran yang dilakukan Habib Bahar bukan kategori pelanggaran yang kasus-kasus yang besar atau berat. Beliau bukan lagi makan duit rakyat, beliau bukan lagi ngerampok duit rakyat, beliau bukan lagi melakukan tindak terorisme dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok dipindah ke Nusa Kambangan? Kalau alasannya karena pendukung Habib Bahar datang ngegeruduk Gunung Sindur. Dulu pendukung Ahok datang kok ngegeruduk apa itu? Cipinang, LP Cipinang. Waktu Ahok pertama kali di penjara, LP Cipinang digeruduk sebanyak-banyaknya sama pendukung Ahok. Sampai malam mereka tetap di sana. Nah, tapi Ahok nggak dipindah ke Nusa Kambangan, dipindah malah ke Makobrimob yang pengamanannya dan penjagaannya lebih baik lagi. Kenapa kok giliran Habib Bahar dipindahnya ke Nusa Kambangan? Kenapa kan nggak ke lapas-lapas lainnya yang sekiranya ada unsur keadilan di situ? Jadi penangkapan Habib Bahar kembali itu sendiri sudah banyak tanda tanya. Ada press release dari pengacara-pengacara beliau, saya tidak paham terlalu detail, tapi yang jelas secara kasat mata banyak ketidakadilan di sini, banyak ketidakseimbangan di sini. Apalagi ketika beliau dipindahkan dari Gunung Sindur ke Nusa Kambangan, itu tanpa sepengetahuan keluarga. Informasi yang saya dapat dari keluarga tanpa sepengetahuan keluarga, padahal seharusnya harus ada pemberitahuan kepada keluarga. Ini pemindahan, bukan penculikan. Tanpa sepengetahuan keluarga kan jadi mirip-mirip penculikan. Keluarga nggak tahu Habib Bahar di mana, bagaimana keadaannya. Makanya kita doakan mudah-mudahan Habib Bahar Allah berikan kemenangan, Habib Bahar Allah berikan kekuatan, Habib Bahar Allah Subhanahu wa taala jaga zahir dan batinnya. Dan mudah-mudahan siapapun yang ingin menzalimi para ulama, para habaib, atau menzalimi siapapun, menzalimi rakyat kecil sekalipun, menzalimi siapapun yang zalim, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah Allah takdirkan tidak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Beb, ada dari Farhan Yazid 23. Kesalahan Habib Bahar itu cuma satu, Beb. Nah, terlalu dicintai rakyat Indonesia, katanya. Allahu Akbar. Iya, Ana juga sering menyampaikan dalam forum-forum dakwah. Ketika ditanya Habib Bahar, Ana menyampaikan Habib Bahar itu di mata kami adalah pahlawan. Di mata para habaib adalah pahlawan. Penyelamat oknum dari oknum-oknum yang memanfaatkan ya kehabibannya. Tidak sedikit kalau tadi Habib bilang ada yang menikahi syarifah, ada yang malah menjual, mencari keuntungan, betul, menipu. Betul. Ya, karena di beberapa tempat di negeri ini kalau sudah dengar Habib itu, Masya Allah, jangankan anak perempuannya, jangankan hartanya, nyawanya dia berikan. Nah, orang oknum-oknum yang begini memanfaatkan. Kami para habaib tidak pernah memanfaatkan, insya Allah. Kami diajarkan oleh jin-jin kami datang ke Indonesia bukan meminta, mengeluarkan. Betul. Naam, Habib. Jin-jin kami mengeluarkan, ya, bukan meminta. Jadi, oknum-oknum begini harus diberantas. Jadi kalau ada oknum, ada polisi gadungan ditindak, tentara gadungan ditindak, maka habaib gadungan juga harus diberikan pembelajaran. Baik. Ada sebab-sebab, ada sebab ya, tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Habib Bahar juga marah pasti karena ada sesuatu, dan apalagi yang Anda dengar pelaku ini menyamar jadi Habib Bahar. Betul, dan ada korban-korban yang ditipu. Dan korbannya bukan sedikit, banyak sekali. Merusak nama Habib Bahar. Sudah ada indikasi kejahatan. Harusnya yang ini dulu yang diproses mungkin. Dan Anda juga sependapat ada ketidakadilan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita doakan masih banyak oknum-oknum yang masih memiliki keimanan, ketakwaan insya Allah. Ya. Ya Rabb. Baik.
terjawab sudah pertanyaannya. Ada lagi yang bilang, Habib, kapan-kapan live sama Habib Rizik. Sebelum Ramadan, saya sudah mengajukan kepada Habib, tapi belum ada jawaban. Tapi hari ini kita memahami, mungkin Habib terlalu sayang. Kalau live sama Anda langsung di-banned nanti, Bib. Jangankan live, Bib. Gambar aja langsung dihapus, Bib. Betul. Gambar aja dihapus, apalagi live. Tapi sebagai pengobat dari permintaan antum semua, kita hadirkan menantu beliau yang Masya Allah. Mudah-mudahan setelah live sama Anda nggak di-banned akan nonton Habib. Amin. Syahid berarti dia, Bib. Ya. Ya, nah ini juga kadang-kadang ketidakadilan. Kenapa sih harus takut dengan putu? Ada apa? Betul. Ada kebencian apa sih? Sampai putus saja nggak bisa. Sementara banyak putu-putu yang merusak bangsa, merusak anak-anak bangsa, putu-putu yang nggak mendidik, video-video. Ini seorang ulama, doktor, yang Masya Allah kontribusinya kepada umat, konsep perubahan mental udah lama udah beliau lakukan. Ngajarin umat dengan keikhlasan, nggak digaji. Para ulama ini nggak mengharap gaji, ikhlas luar biasa. Mereka ini adalah pejuang revolusi mental seperti yang diajarkan oleh kakek-kakek beliau, para jid beliau Rasulullah. Jadi kalau putus saja, itu yang sekarang nggak habis pikir. Kenapa sih dengan putus saja takut? Ada apa? Panik, ada yang panik. Beb, tadi pagi kita online, begitu online, kita ngomongi kebaikan, tiba-tiba keluar tuh, ada makhluk. Memang begitu, Beb, kalau ngomongin setan, kadang-kadang setan suka nongol. Beb, kadang-kadang kalau ngomongin makhluk-makhluk halus begitu, dia suka nongol. Intinya begini teman-teman, nggak usah panas, nggak usah kebakaran jenggot. Kalau kita nggak salah, nggak usah takut. Kalau kita nggak melakukan kesalahan. Betul, jadi teman-teman intinya, kebenaran apapun yang disampaikan oleh Habib Hanif, Habib Rizik, siapapun, termasuk Ana, kalau memang itu ada benarnya, dan kita nggak merasakan berbuat kesalahan itu nggak usah panik, nggak usah takut. Orang yang dihantui ketakutan yang berlebihan, itu pasti ada kesalahan yang sedang disembunyikan, betul nggak? Nah, betul. Apapun bentuk ketakutan yang dinampakkan, itu pasti ada sebuah kebohongan, kejahatan, atau mungkin lebih dahsyat dari itu yang sedang direncanakan dan disembunyikan. Maka sekali lagi nggak perlu. Kalau yang merasa benar, merasa betul, nggak usah takut, santai aja. Justru kita para ulama menasihati itu karena cinta. Man ahabbak nasahak. Siapa yang mencintaimu, dia pasti akan menasihatimu. Ya. Betul. Sahih, dulu ketika kita nyantri ya, Bib, dengan guru-guru kita para habaib. Kalau 1 minggu nggak dimarahin sama Habib, kita cari masalah biar dimarahin. Darbul Habib, Zabib. Iya, betul. Iya. Tiap hari kalau bisa kita bagi kita itu bukan cambukan, malah kapsul keberhasilan. Betul nggak? Senang dinasehatin, senang ini. Nah, maka mudah-mudahan, yakinlah, ya, jangan terkecoh dengan orang-orang yang memuji kita. Itu bisa menjadi, itu sebenarnya musuh yang nyata. Kalau ada yang menasehati, menutupi, memberikan kebenaran, itu Allah hadirkan untuk mengurangi kekurangan. Paling tidak menutupi keburukan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Baik, selanjutnya. Pertanyaannya banyak banget ya, Beb. Habib, kalau misalnya Habib ada yang terbaca, monggo silakan. Ini karena numpuk-numpuk nih, Beb. Beb, terkait fitnah-fitnah yang beredar kemarin, kasus Habib Umar Assegaf. Kemudian ada yang seperti ada oknum-oknum yang langsung memposting seragam agamis tapi tingkah laku teroris. Jangan menjual belikan keturunan Rasulullah. Ini hal-hal yang begini menurut antum seperti apa nih, Beb? Sebenarnya yang lebih relevan untuk menjawab Habib Ahmad karena beliau ikut terlibat langsung untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi begini, Habib Umar itu adalah seseorang sesepuh
adat kita di Indonesia ini adalah menghormati sesepuh terlepas dia siapapun. Apalagi kalau sesepuhnya ulama, apalagi kalau sesepuhnya habaib, apalagi kalau sesepuhnya adalah kiai. Itu ada plus-plusnya. Nah, jadi bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Satpol PP itu tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan toto kromo, apalagi di Jawa. Jawa itu sangat menjunjung tinggi toto kromo, itu sudah jelas. Ana yakin pasti ada sesuatu yang membuat Habib itu emosi, diperlakukan dengan sesuatu sehingga timbullah respon seperti itu yang beliau lakukan. Tapi pemberitaannya di framing sedemikian rupa. Ala kulli hal, kemarin sudah dipertemukan yang bersangkutan, saya Pak Asmadi Habib ya. Betul. Asmadi itu juga datang minta maaf ke Habib Umar, dan Habib Umar dengan lapang dada memaafkan beliau, karena begitulah kami para habaib diajarkan. Kalau kesalahan yang berkaitan dengan pribadi, maka kami sebelum dimintakan maaf pun sudah memaafkan. Itulah kami diajarkan oleh datuk-datuk kami. Kesalahan yang berkaitan dengan pribadi, bukan berkaitan dengan hak Allah, bukan berkaitan dengan agama. Maka dari Rasulullah SAW sudah mengajarkan, dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Bagir, terus sampai datuk-datuk kami, kesalahan yang berkaitan dengan pribadi, sebelum dimintakan maaf, kalau perlu maafkan. Habib, karena ada telepon masuk. Jadi wal kadhimin al ghidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Bukan cuma itu, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Jadi kasus Habib Umar ini Anda melihat bagaimana akhlaknya. Yang pertama dari kasus Habib para Habib, kalau kesalahan yang berkaitan dengan pribadi maka akan memaafkan. Tapi kalau yang berkaitan dengan syariat, lihatlah bagaimana Habib Rizik, kalau udah berkaitan dengan syariat sampai titik darah terakhir beliau akan terus perjuangkan. Habib, mohon maaf tadi sempat terputus yang pertama, Habib. Boleh diulangi, Habib? Jadi yang pertama dari pelajaran ini kita bisa mengambil bagaimana akhlaknya para habaib. Akhlaknya para habaib, kami diajarkan oleh datuk-datuk kami, kesalahan yang berkaitan dengan pribadi kita, misalkan dicaci, dimaki, dihina, disakiti, sebelum dimintakan maaf, kita maafkan duluan. Sebelum dimintakan maaf, kita maafkan duluan. Nah, itu yang pertama, apalagi kalau dimintakan maaf. Nah, kemudian nggak cuma di situ, bahkan wallahu yuhibbul muhsin. Jadi di ayat itu wal kadhiminal ghidha, menahan amarah. Yang kedua wal 'afina 'anil nas, nggak cuma menahan amarah tapi memaafkan. Yang ketiga wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini dia berbuat seperti itu kepada Habib Umar, dimaafkan oleh Habib Umar. Ditambah wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Habib Ahmad ngasih bonus umroh. Alhamdulillah. Jadi enak bener itu. Udah dimaafkan, didoakan sama Habib Umar, dapat bonus umroh. Nah, inilah akhlaknya para habaib. Kita nggak itulah yang diajarkan oleh. Yang kedua, kita bisa lihat bagaimana munculnya orang-orang munafik yang ingin membenturkan antara habaib dan umat. Itu bukan baru sekarang. Yang model begitu udah hatam dari zaman dulu. Jangankan habaib yang sekarang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib aja datuknya para habaib dimusuhin. Ada musuhnya Nawasib, pembenci Ahlul Bait. Sayyidina Rasulullah SAW, afdalul anbiya wal mursalin, yang musuhin beliau ada, yang bully beliau ada, yang hina beliau ada. Baik dari orang kaum kufar atau dari kaum munafikin. Nah, justru dengan adanya kejadian kemarin makin muncul. Siapa nampak, Allah tampakkan. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan yang tersembunyi di hati mereka jauh lebih besar. Allah tampakkan siapa-siapa musuh-musuh umat yang ingin membenturkan antara habaib dengan umat, antara habaib dengan ulama, dan nggak senang kalau lihat habaib dengan ulama bisa berjalan seiring untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, peristiwa kemarin menunjukkan bahwasanya jangan pernah ragukan kecintaan habaib kepada NKRI. Jangan. Orang-orang yang gosok-gosok bahwasanya habaib ini anti NKRI. Enggak. Justru sebaliknya, ketika habaib vokal berteriak amar ma'ruf nahi munkar, tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan mereka kepada NKRI. Habib Rizik, beliau dari awal teriak, berapa kali di penjara, berapa kali beliau dibujuk, ditawarkan harta, bukan 1-2 miliar, bukan 10-20 miliar, sampai sudah angka T.
Nolnya 12. Mungkin yang nonton di sini belum pernah ada yang lihat duit angka Tiana aja belum pernah lihat. Itu kalau dibeliin kerupuk, Beb, kalau dibeliin kerupuk itu satu contek, Beb. Nah, tapi kenapa beliau nggak terima itu semua? Karena beliau nggak mau mulutnya dibungkam untuk lawan kemunkaran. Kenapa beliau sampai segitunya lawan kemunkaran? Resikonya nyawa. Resikonya keluarga beliau harus disakiti. Resikonya beliau harus difitnah. Kenapa? Karena cintanya kepada Indonesia. Kan ini kebalik-balik. Orang lawan kemunkaran malah difitnah anti NKRI. Sama saja Anda fitnah dokter yang sedang nyuntik pasien, dia lagi aniaya pasien. Itu nggak benar, logika ngawur begitu. Beliau lagi pengen ngobatin NKRI supaya nggak dirusak dengan kemaksiatan, karena kemaksiatan ini pada hakikatnya adalah yang merusak daripada NKRI. Jangan lupa sila pertama kita adalah Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Segala nilai-nilai yang bertentangan dengan ketuhanan Maha Esa itu adalah anti NKRI, anti Pancasila, yang diperjuangkan oleh para habaib. Bagaimana menegakkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa berdampingan dengan sila-sila Pancasila lainnya. Mudah-mudahan perjuangan para habaib, para ulama diberangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Tuh teman-teman dengerin. Ya, Masya Allah. Habib Husin Ba'agil juga Masya Allah statementnya menarik sekali di Instagram. Habib Husin, jazakumullah. Ya, ini wajah para akhlaknya para aulia, para habaib, kata beliau. Njit-njit kita dulu dipenggal lehernya. Ada yang dipenggal leher, ada yang diracuni. Tapi kita diajarkan nggak boleh dendam. Benar kata Habib, ketika itu sudah bicara tentang urusan pribadi, pintu maaf kami akan kami bukakan seluas-luasnya. Bahkan, Masya Allah, diberikan penghormatan luar biasa. Dianggap sebagai saudara, dicintai. Tapi betul, kalau ketika sudah masuk ke ranah agama, hukum Allah, hak Allah, itu nggak ada tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar. Itu titik kalau sudah untuk Allah. Ya. Luar biasa. Habib, ada lagi yang bertanya, bagaimana pendapat antum tentang masjid ditutup sementara mall tetap dibuka? Masjid, Habib. Mohon maaf, diulang Habib. Tadi soalnya ada yang bertanya masjid ditutup, tapi mall kok tetap dibuka. Pendapat antum gimana nih, Habib? Begini. Ini terkait dengan COVID-19, memang sudah ada keterangan dari para ahli bahwasanya COVID ini bisa menular dengan adanya keramaian. Keramaian itu memperbesar potensi penularan. Nah, karena segala bentuk keramaian itu harus sementara ditiadakan dulu dimanapun itu keramaiannya. Oleh karena itu para alim ulama menyambut dengan baik karena sesuai dengan spirit hifdzun nafas, maka untuk sementara sholat Jumat dengan syarat-syaratnya yang detail disebutkan oleh MUI itu di zona yang merah yang betul-betul punya potensi penularan besar, itu termasuk udzur boleh sholat duhur dulu di rumah. Itu sebagai bentuk kepedulian para alim ulama untuk umat. Jangan sampai kepedulian ini air susu dibalas dengan air tuba. Akhirnya nanti umat marah. Nah, kalau memang masjid ditutup, ya mall mesti ditutup juga dong. Bahkan lebih dulu. Tempat wisata mesti ditutup juga lebih dulu. Oke, pasar-pasar yang memang di situ ada pangan, itu tetap dibuka. Tentunya dengan protokol kesehatan. Karena itu terkait dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau mall kan bukan buat belanja beras di mall. Bukan buat belanja minyak orang di mall. Orang di mall nggak belanja telur. Orang di mall nggak belanja Indomie. Nah, orang di mall itu sudah sifatnya bukan kebutuhan pokok, tapi kebutuhan-kebutuhan yang mukammilat, sekunder atau tersier, udah kebutuhannya udah lebih dari itu. Nah, jadi jangan, itu akan memancing kemarahan umat. Umat ini udah berkorban untuk ini. Jangan sampai itu dihancurkan dengan adanya mall-mall dibuka. Harus adil. Kalau masjid dibuka, mall harus lebih dulu. Masjid ditutup, mall harus lebih dulu untuk ditutup. Itu. Ketidakadilan ini akan menimbulkan reaksi di tengah umat. Nah, kita sangat sayangkan itu. Makanya saya apresiasi kepada Bapak Anies Rashid Baswedan hafizahullah, di Jakarta itu sebelum masjid ditutup, beliau udah terlebih dahulu nutup tempat-tempat wisata yang ada di bawah Pemda. Saya ingat betul itu. Setelah itu beliau minta masjid supaya tidak ada aktivitas yang mengumpulkan orang banyak. Nah, beliau juga minta di samping itu semua tempat-tempat hiburan ditutup oleh beliau yang tidak di bawah Pemda. Jadi urutannya yang di bawah Pemda dulu, setelah itu yang tidak di bawah Pemda. Itu
Artinya itikat baik, nggak cuma di satu sisi saja, harus imbang, harus semuanya. Nah, ini dibutuhkan ketegasan daripada pemerintah kita. Kalau pemerintahnya tidak tegas, maka itu yang akan terjadi, kekecewaan di tengah masyarakat. Dan kekecewaan ini kalau sudah mengkristal, nanti akan seperti bola salju, terus tambah besar akan meledak. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Baik, Masya Allah, Beb. Terus ada yang nanya nih, Beb. Masya Allah. Rencana, Beb, Idul Fitri, antum sholat di mana, Beb, katanya? Baik. Beb, ada yang bertanya tentang Idul Fitri. Kalau misalnya wilayahnya, dia zonanya bukan zona merah, zonanya hijau. Arahan antum seperti apa? Kalau zona hijau ya nggak apa-apa, tetap sholat di masjid dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Tapi kalau zona merah yang sekiranya betul-betul sangat berbahaya dan daerahnya termasuk misalkan wilayah PSBB, maka kalau bisa di masjid dengan sangat-sangat memperhatikan protokol, jaraknya jauh, tidak ada salaman, semuanya pakai masker, semuanya pakai hand sanitizer, sudah wudhu dari rumah, kemudian pakai disinfektan dan lain sebagainya, betul-betul dijaga, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak betul-betul bisa menjaga, atau apalagi kalau sholat Id ini kan orang lebih membludak dari sholat Jumat, Habib. Ibu-ibu pun ikut, yang nggak pernah sholat. Ada kan yang sholat setahun sekali doang, sholat Id doang. Makanya membludak atau di musola bisa tumpah ke jalan-jalan. Anak kecil juga ikut. Kalau akan menimbulkan potensi bahaya, maka lebih baik sholat di rumah. Sholat Id di rumah itu sah menurut ulama. Walaupun cuma sendiri. Cuman kalau sendiri nggak disunahkan pakai khutbah. Tapi kalau lebih dari sendiri, maka dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan ada khutbah. Baik. Ada syarat-syaratnya nggak, Bib? Untuk bisa khutbah minimal berapa orang? Dalam mazhab Syafi'i walaupun dua, yang Al-Faqir tahu walaupun dua tetap bisa khutbah. Dalam mazhab Syafi'i. Baik. Pokoknya dia berjamaah maka sudah bisa khutbah. Baik, jadi teman-teman bisa dengar, bisa sholat sendirian. Kalau misalnya mau berjamaah, ajak keluarga, ajak anak, istri berjamaah, khutbahnya sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Baik. Terus Indonesia lelang motor tapi kena prank. Udah dibahas tadi. Udah dibahas. Dari Dubai nih, Beb. Telat. SMS. Dia dari Dubai nih. Doanya sholat Id, katanya, Beb. Sop renggang ketika sholat, hukumnya bagaimana, Beb? Sop renggang ketika sholat hukum asalnya makruh. Jadi disunahkan ketika sholat itu sofnya harus rapat. Makanya imam mengingatkan sebelum sholat suhufakum fa inna taswiyatus sufuf, karena merapatkan dan meluruskan sof itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Sehingga sof renggang hukumnya menjadi makruh. Akan tetapi ketika ada hajat seperti ini, dalam fikih ada kaidah. Kaidahnya al-karahah tazul bil hajah. Kemakruhan itu bisa hilang dengan hajat. Tentunya hajat yang dibenarkan oleh syariat. Dalam syariat sendiri ada pembahasan apa itu yang masuk kategori hajat atau tidak. Itu pembahasan panjang lagi di usul fiqh itu nantinya. Jadi dalam keadaan seperti ini, kalau memang itu satu-satunya cara supaya tidak terjadi penyebaran, menghindari potensi penyebaran, maka insya Allah kemakruhannya akan hilang. Sama seperti peti, Beb. Hukum orang ngubur di peti itu makruh dalam mazhab Syafi'i. Ngubur di peti tabut kalau dalam kitab fikih itu hukumnya makruh. Ngubur di peti. Tapi Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj menyebutkan kalau peti itu ada hajah, maka hilang makruhnya. Kemakruhnya akan hilang. Peti itu ada hajah. Contohnya ada hajah apa? Seperti orang yang meninggalnya karena terbakar. Kalau dia nggak ditaruh di peti, takutnya anggota tubuhnya rontok atau bagaimana dan lain sebagainya. Itu maka pakai peti di situ tidak makruh hukumnya karena ada hajah. Contohnya lagi seperti orang yang meninggal disebutkan oleh fuqaha karena ada sakit yang bisa menular. Kalau sekiranya nggak ditaruh di peti, khawatir jenazahnya akan menularkan kepada orang-orang yang menguburkan, maka di situ tidak makruh hukumnya ditaruh di peti. Sama seperti sekarang COVID.
COVID ini kan jenazahnya setelah setelah dimandikan oleh petugas-petugas khusus dengan baju khusus, kemudian dikafani, ditaruh di plastik jenazah, dimasukkan ke peti. Nah, dimasukkan ke peti, ya itu hukumnya bagaimana? Oh, kayak orang kafir aja Beb ditaruh peti. Enggak. Kata fuqaha, aslinya ngubur di peti itu makruh. Tapi kalau ada hajah jadi tidak makruh. Salah satunya hajahnya terkait corona supaya minimalisir potensi daripada penularan tersebut. Nah, begitu juga sholat renggang-renggang tadi itu. Lebih baik sholat renggang daripada nggak sholat berjamaah. Sholat renggang kan jadi solusi untuk supaya sholat berjamaah tetap hidup di masjid dengan soft renggang. Nah, jadi kerenggangan soft itu masih lebih baik ketimbang harus meninggalkan jamaah sama sekali. Kalau memang kerenggangan soft itu bisa dijadikan solusi, kenapa tidak? Betul, Masya Allah. Sudah terjawab. Beb dari Malaysia juga menyaksikan, dari Dubai, dari beberapa negara, Masya Allah 300 lebih. Ini pertanyaannya banyak sekali, cuma karena terlalu banyak yang live, Beb, ada hampir 300 lebih, dia numpuk-numpuk. Baik teman-teman, silakan. Tata cara sholat id di rumah, Beb. Tadi sudah dijelaskan, bisa sendiri, hanya sendiri, tapi kalau sendiri tidak disunahkan pakai khutbah. Jadi cuma 2 rakaat. 2 rakaat itu kalau sholat id di rakaat pertama setelah takbiratul ihram ada tambahan 7 takbir. 7 takbir diseling-selingi dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian ketika berdiri dari sujud rakaat pertama, sebelum baca Fatihah, di rakaat kedua ada 5 takbir. Diseling-selingi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Itu kalau sendiri. Tapi kalau berjamaah tetap disunahkan ada khutbah. Khutbahnya itu dari laki-laki, tapi kalau laki-laki ya, bukan perempuan ya, laki-laki disunahkan ada khutbah. Khutbahnya itu hampir mirip dengan khutbah Jumat. Rukun khutbahnya yaitu harus ada alhamdulillah, kemudian salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian wasiat takwa, kemudian ada baca surat daripada ada ayat Al-Qur'an yang dibaca, ayat yang sekiranya mufhimah, walaupun cuma 1-2 ayat tapi sudah menyampaikan suatu pesan, itu sudah cukup, dan doa untuk muslimin muslimat. Ada tambahannya apa? Di awal khutbah pertama melakukan takbir 9 kali khotibnya, di awal khutbah kedua melakukan takbir 7 kali. Gitu saja. Habib, Masya Allah, ini ada dari Cina hadir, Beb. Masya Allah. Dari Cina hadir, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, silakan. Kira Limza, silakan kalau Insya Allah manfaatnya sampai ke Cina, Beb. Masya Allah, tapi ngetiknya jangan bahasa Cina, Beb. Nanti Anda nggak paham. Atau mungkin Habib Ahmad yang bahkan nanti. Masya Allah. Jadi tadi teman-teman sudah dengar. Yang ada di Cina. Salam Habib Hanif dan kita semua di sini buat semua teman-teman yang ada di Cina. Ya, salam. Di Cina sekarang udah jam berapa? Nanti kasih kabar kita. Ini Cina, Beb, Masya Allah. Beb, jadi udah jelas sekali tadi teman-teman. Takbirnya udah dijelaskan Habib. Jadi 7 takbir itu tidak termasuk takbir pertama ya teman-teman ya. Dan juga tidak termasuk takbir ketika ruku. Ya, baik. Jelas, singkat, padat, Masya Allah. Baik. Ada lagi. Habib mau nanya, lebih afdol mana perempuan yang salat tarawih atau id di rumah tapi sendirian, atau di masjid atau musola dengan berjamaah? Ini bukan dalam keadaan COVID ya, dalam keadaan normal. Perempuan yang sekiranya dia cantik, masih muda, bisa menimbulkan fitnah, maka lebih baik sholat di rumah. Bahkan kalau memang keluarnya dia kemungkinan besar menimbulkan fitnah, bisa haram hukumnya. Apalagi sekarang orang perempuan sholat id dandannya luar biasa. Dari jam 3 udah dandan itu. Untuk sholat id. Nah, jangan, tak boleh. Itu bukannya dapat ridha Allah, malah mendapatkan murka. Kita ibadah tujuannya buat dapat ridha Allah, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi perempuan-perempuan yang relatif masih cantik, yang bisa menggoda, yang bisa jadi fitnah, yang bisa menimbulkan syahwat untuk orang lain, apalagi kalau bersolek, apalagi kalau dandan, maka sholatnya di rumah bukan di masjid. Jadi teman-teman, tambahan lagi ilmu ya. Memang terkadang kita harus mengakui ketika momen Idul Fitri itu menjadi ajang yang kadang-kadang orang itu niatnya bukan sholat karena ingin show off. Kemudian
gaya-gayaan, penampilannya dandannya nggak seperti mau menghadap Tuhan, seperti dia mau menghadap apa, ya, dengan hal-hal yang terlalu takalluf. Mementingkan salat yang hukumnya sunnah yang walaupun ditekankan, tapi dia melanggar aturan, dia melakukan yang haram, pakaiannya ketat, ya, kadang-kadang buka aurat, ya, ini kan menjadi sesuatu yang mendahulukan yang lebih penting di atas yang lebih penting. Ini menyalahi aturan. Betul. Baik. Dalam Islam kita diajarkan qaddimul aham alal muhim. Dahulukan yang lebih penting di atas yang penting. Terus yang berikutnya Habib, Masya Allah, dari Cina, ya Allah. Habib, afwan sebelumnya mau nanya, apakah seorang perempuan tidak boleh memposting fotonya di sosial media, Habib? Sayyidatuna Fatimah pernah ditanya tentang sebaik-baiknya perempuan. Kata Sayyidatuna Fatimah, khairul mar'ah man la tara rajulan wa la yaraha rajulun. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dengan pandangan syahwat dan tidak dilihat laki-laki. Maka sebisa mungkin perempuan menjaga kecantikannya jangan dilihat selain orang-orang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perempuan itu ibarat mutiara. Mutiara itu tidak dilihat dan tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang berhak. Orang-orang yang berhak baru melihat dan menyentuh. Jangan sampai diumbar, apalagi kalau di medsos. Di medsos itu ya orang bisa ngelihat kapanpun, bisa disalahgunakan. Ada orang-orang yang syahwatnya tidak normal, kadang-kadang melihat perempuan yang pakai jilbab pun padahal udah ketutup rapat tetap syahwat. Akan jangan sampai fotonya malah disalahgunakan oleh orang-orang seperti itu. Ada orang yang melet lewat foto. Nah, kalau dipelet lewat foto ntar bagaimana, repot jadinya. Betul. Luar biasa, Nah, luar jangan, biasa. jadi sebisa mungkin perempuan itu kecantikannya disimpan untuk laki-laki yang memang berhak untuk mendapatkan kecantikannya dia. Jadikan kecantikanmu itu adalah sesuatu yang sangat mahal, tidak didapatkan kecuali melalui pengorbanan. Suamimu itu untuk mendapatkanmu berkorban, berkorban luar biasa. Masa orang lain juga yang nggak berkorban juga bisa menikmati kecantikanmu? Nah, langkah ruginya seperti itu. Baik, teman-teman, dapat lagi kita ilmu dari Habib. Ya, jadi intinya di satu sisi ada amal jariah, tapi tanpa disadari di sisi lain ada dosa jariah. Betul. Setiap Yang Anda nutup mengupload aurat saja pakai jilbab itu potensi jadi dosa jariah, jadi apalagi dosa. yang buka aurat. Betul. Setiap orang nge-like, setiap orang buka, setiap orang komen, setiap orang memandang, itu dosa jariah dari aurat yang terpampang itu terus mengalir. Belum lagi kita menjadi wasilah orang bermaksiat bikin dosa. Dosa terus lagi bertambah. Sudah dosa buka aurat, dosa memfasilitasi orang berdosa di hadapan Allah. Kan mandalla ala khair kafaili. Sebaliknya itu berlaku. Jadi siapapun yang ikut andil dalam keburukan berarti dia akan mendapatkan keburukan juga, dosa. Habib, dari sekian banyak ini, Masya Allah, banyak pecinta Habib Bahar. Semua bertanya tentang Habib Bahar. Teman-teman tadi sudah dijelaskan Habib serinci-rincinya terkait kasus Habib Bahar. Ya, nanti lihat rekamannya. Baik, Habib, sunnah di hari raya itu apa, Habib? Hari Yaid. Sunnah di hari raya salah satunya adalah kalau hari raya Idul Fitri yang pertama kita habis subuh sebelum berangkat sholat Jumat disunahkan untuk makan sesuatu. Artinya tidak puasa, tidak imsak. Tidak imsak. Jadi memakan sesuatu. Belaharnya di hari raya Idul Adha. Hari Idul Adha habis dari masuk waktu subuh sampai kita mau sholat itu disunahkan untuk menahan diri dulu dari makanan. Setelah itu baru makan. Yaitu sebaliknya. Kemudian yang kedua, bagi laki-laki disunahkan pakai wangi-wangian. Kemudian yang ketiga disunahkan yang bisa punya baju baru, pakai baju baru. Kemudian disunahkan untuk memperbanyak doa. Karena di hari raya ini doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunahkan untuk bersedekah, nyenengin orang lain, masukin idkhalus surur ila qulubil mu'minin. Itu disunahkan. Kemudian memperbanyak silaturahmi. Tapi silaturahmi jangan sampai dijadikan kesempatan untuk bermaksiat. Nah, jangan. Silaturahmi itu kepada arham. Nah, banyak sekali. Dan jangan lupa yang terpenting orang tua kita. Yang masih hidup orang tuanya dahulukan dari yang lain. Cium kakinya, minta ridhonya. Jadikan dia raja, yang menjadikan mereka raja dan ratu, maka Allah akan perlakukan dia sebagai raja dan ratu. Tapi yang menjadikan orang tuanya pembantu akan diperlakukan sebagai pembantu. Bagaimana murka Allah itu ada pada murka orang tua kita, ridha Allah ada pada ridha orang tua kita.
Nah, hari raya khususnya, di setiap hari kita bakti sama orang tua, tapi di hari raya khususnya dahulukan orang tua dari yang lain-lainnya. Masya Allah, jazakallah Habib. Habib, bagaimana agar istiqamah untuk amalan, Beb? Nah, istiqomah ini susah. Ana sampai sekarang masih belajar istiqomah, Beb. Al-istiqamah khair min alfi karamah. Istiqomah itu lebih hebat dari 1000 keramat. Istiqomah sendiri itu udah keramat. Nah, bagaimana caranya kita supaya istiqomah? Ya terus ingat bahwasanya kafa bil mauti wa'idhan. Kita ini akan mati dan kita nggak tahu kapan kita mati. Nasihat terbaik kata Sayyidina Umar adalah kematian. Dan kita harus sadar kita akan mati, setelah mati kita akan masuk ke alam barzah, setelah itu kita akan dibangkitkan, setelah itu kita akan dihisab. Dengan kita sadar akan itu semua, iman kita betul-betul tinggi, maka kita nggak akan ada kesempatan buang-buang waktu. Sadari bahwasanya apa yang kita tanam di dunia ini, itu nanti yang akan kita petik di akhirat. Kalau kita menyadari itu, kita nggak akan punya waktu untuk buang-buang waktu. Kita tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatkan iman, sadari kita hidup di dunia cuma sementara, maka insya Allah itu akan menyebabkan kita istiqomah. Yang kedua, pilih teman yang baik. Nah, teman yang baik itu akan bikin kita istiqomah. Teman yang akan mengingatkan kita kalau kita salah, mengingatkan kita kalau kita maksiat. Nah, kalau temannya kita teman yang buruk, kita mau istiqomah malah dirusak. Kita mau sholat jamaah malah diajak main game. Kita mau jaga diri nggak maksiat malah diajak ke tempat maksiat, diajak dugem. Kita nggak pengen pacaran, teman kita pacaran. Ujung-ujung kita nganggep pacaran itu biasa. Teman itu juga mempengaruhi. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqaran yaqtadi. Jangan tanya tentang seseorang, tapi tanya siapa temannya. Karena orang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Bergaul dengan tukang minyak wangi akan wangi. Bergaul dengan tukang kambing akan bau kambing. Bergaul dengan orang yang buruk akan ikut-ikutan buruk. Karena teman itu mempengaruhi daripada keistiqomahan kita. Baik, teman-teman, tadi Habib Hanif menjelaskan cara untuk istiqomah. Sedikit mungkin menambahkan, kalau ingin tahu ciri-ciri siapa yang istiqomah, lihat dia. Berubah nggak dia? Tetap soleh nggak dia? Di tengah-tengah kanan kiri sudah ada kerusakan. Dulu Nabi pernah mengingatkan, tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang langkah. Sahabat bertanya, manil ghuraba? Siapa yang langkah itu? Alladzina yuslihuna idza fasadin nas. Orang yang langkah itu, makhluk langkah itu adalah orang-orang yang tetap mempertahankan kesolehannya meskipun kanan kiri godaan, rayuan, mulai dari jabatan, mulai dari iming-iming harta, Beb, jadi komisaris, jadi jadi ini kan godaan. Tapi ketika dia tetap bisa mempertahankan kesolehannya, dialah orang yang istiqomah. Seperti Imamunah, saat berteriunan tetap nggak tergoda. Kenapa? Itulah orang istiqomah. Nah, ulama menjelaskan maksud yang disampaikan Nabi ini adalah al-istiqamah. Orang yang istiqomah tidak mau ikut rusak meskipun kanan kirinya sudah ada kerusakan. Habib, yang terakhir ini. Hukum melamakan khutbah daripada sholatnya. Yang afdal khutbah itu tidak terlalu panjang. Afdalnya berarti kalau dia memperlama khutbahnya daripada sholat, maka khilaful aula. Baik, teman-teman, Masya Allah Habib. Sebenarnya masih rindu banyak sekali karena mungkin Habib juga mau siap-siap untuk persiapan buka puasanya. Mohon maaf. 5:30 ini. Terlalu asyik sudah dengan antum. Tadi kita cuma izinnya 1 jam, kita molor 1,5 jam karena terlalu asyik mendengar setiap kata, setiap kalimat. Justru anak yang asyik pandang senyum antum sampai nggak sadar udah 5:30. Ini banyak sekali jamaah bilang, Masya Allah, lihat Habib Hanif, jangan kan ngomong, diam aja udah seneng. Masya Allah. Beb, kita doakan Habib Hanif, teman-teman, mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikuatkan iman, dijaga semangat istiqamahnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi harapan kita, seperti rumah sakit yang ketika beliau lahir ke pertama di dunia ini. Harapan kita, dan mudah-mudahan beliau terus menjadi harapan kita semuanya. Ya, hajat, niat, keinginan, cita-cita, mudah-mudahan dari beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib,
sebagai penutup kita mohon dengan kerenah hati doa dari antum untuk kita semuanya. Ana yang minta doa sama antum. Jangan, Beb. Arjukum. Kalau antum sudah di atas gunung, doanya lebih cepat naik, Beb. Kita masih di bawah. Ya Allah, Habib. Amin. Ayo Habib. Antum doa. Antum posisinya udah lebih dekat gunung, Beb. Astagfirullah. Karena Anda di sini mampir ke akun antum. Jadi adhaif kalau tamu itu seperti mayit, nurut tuan rumah. Insyaallah, moga Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan la ghayata laha wa la intiha wa la amada laha wa la inqida salataka allati sallaita alayhi salatan daimatan bidawamik baqiyatan bibaqaik la muntaha laha duna ilmik. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. واجعل اللهم علينا سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام زائدين لا منتقصين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في هذا الشهر الكريم عتقاء وطلقاء ونقذاء وأسراء من النار فلا تحرمنا يا رب. فلا تحرمنا يا رب. فلا تحرمنا يا رب. اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا وجميع الحاضرين من عتقائك وطلقائك ونقذائك وأسرائك من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين واكفنا شر مصائب الدنيا والدين وأبح لنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر علماءنا. اللهم انصر حبايبنا. اللهم انصر الأمة الإسلامية. اللهم انصر الإمام الأكبر سيد الوالد الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب وأعده إلى إندونيسيا سالمين غانمين فائزين منصورين. اللهم انصر حبيبنا الحبيب بحر بن علي بن صميد. اللهم احفظ حبيبنا الحبيب أحمد الحبشي واحفظ جميع الحاضرين من شر ظاهر وباطن من أشرار حسية ومعنوية دنيوية وأخروية. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد واجعلنا والدينا وأحبابنا من خيار أمة سيدنا محمد. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا هذا الوباء. اصرف عنا هذا الوباء. اصرف عنا وباء كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا لطيف يا قدير نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين. جعلنا الله وإياكم من الآعدين والفائزين والمقبولين وكل عام وأنتم بخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم بحب فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum ditutup Habib, ana pengen mengucapkan minal a'idin wal faizin khususnya kepada Habib Ahmad Al-Habsyi dan kepada semua muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bin khair. Taqabbalallahu minna wa minkum as-siyam wal qiyam wa tajawaz 'anna jami'al atham. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau Anda ada salah-salah kata, mohon maaf kalau selama dakwah ada yang kurang berkenan, atau mungkin ada jadwal yang sudah dipersiapkan, tapi Anda berhalangan hadir, ada janji-janji yang Anda langgar, segala kesalahan, segala kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairal jaza. Masya Allah, jazakumullah Habib, terima kasih. Salam hormat untuk semua keluarganya. Dan insya Allah antum gak bosan-bosan nanti kalau umat jamaah rindu, kepengen lagi mendengarkan suara antum nasihat. Mungkin kita akan mengharap antum datang lagi insya Allah Habib. Habib, jazakumullah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, Masya Allah, hari ini beruntung sekali antum mendapatkan kado terindah di penghujung Ramadan. Baik, bagi tempat-tempat
teman-teman yang sudah berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan dari ngabuburit hari ini, kesimpulan dari ngaji online hari ini, ingat di antaranya, jadilah antum menjadi ulama. Kalau tidak bisa jadi ulama, jadilah orang yang mau belajar dari ulama. Kalau nggak bisa juga, paling tidak tanamkan di hati antum ada rasa cinta, hormat, memuliakan, menghargai ulama. Jangan jadi yang nomor 4. Fatahlak. Pasti akan celaka dunia, celaka akhirat. Siapa mereka? Bukan ulama. Nggak mau ngaji sama ulama. Membenci ulama. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang meraih kemenangan sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman jangan lupa ya, yang sudah bergabung di sini, saya minta tetap nanti istiqomah, jaga semangat kebersamaannya ya. Dukung semua perjuangan para ulama-ulama kita di medsos. Ya, ikuti kajian-kajian mereka. Insya Allah mudah-mudahan berkah buat kita semua. Dan insya Allah besok kita mungkin ada Habib Husin, Mbak Agil dari Tuban, dan habaib-habaib lainnya. Terima kasih semuanya. Kekurangan milik saya, kebodohan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.